menginformasikan mengenai materi komputasi berbasis online. Namun sebelum ke materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Yang pertama ada saya sendiri, selaku moderator. Dan materi kedua, nama saya Zahra Bataviani, absen 36. Materi kedua. Dan saya Syahira Susiana Nurhawa, absen 32. Saya Mia Hanifa, absen 4. Saya Azura Putri, absen 5. Saya Tiara Aprilia, absen 34. Baik, tanpa berlama-lama langsung saja kita ke materinya. Pengertian dari cloud computing secara sederhana yaitu sebuah sistem pengolahan data komputasi dengan menggunakan jaringan internet. Kemudian jaringan internet ini selanjutnya berfungsi sebagai pusat server. Dan selanjutnya ada jenis-jenis. Yang pertama, jenis-jenis dibagi menjadi kedua bagian. Bagian yang pertama adalah berdasarkan model penerapan atau deployment model, yang termasuk kepada jenis tersebut. Yang pertama ada public cloud, yang merupakan jenis layanan komputasi awal yang menyediakan akses umum ke infrastruktur cloud kepada publik secara umum. Yang kedua ada private cloud, yaitu layanan komputasi yang memiliki tingkat keamanan data yang lebih baik dan fleksibel. Juga layanan ini berfokus pada lembaga perseorangan. Dan yang terakhir ada hybrid cloud, yang menggabungkan sumber daya dari setidaknya satu private cloud dengan satu atau lebih public cloud yang memungkinkan fleksibilitas untuk memindahkan data dan aplikasi antar lingkungan. Jenis-jenis berdasarkan model layanan service model yaitu satu software as a service. Contohnya yaitu seperti sosial media, Google Mail, dan lainnya. Yang kedua yaitu platform as a service. Contohnya platform yaitu Microsoft Azure Investment, Amazon Web Service, dan lain-lain. Yang ketiga infrastruktur as a service. Contohnya yaitu platform Flash, Simple Storage Service, Telkompo, dan lain-lain. Selanjutnya ada cara kerja. Cara kerja dari komputasi awan ini sebenarnya cukup mudah. Komputasi awan membutuhkan internet sebagai server, aplikasi, dan sumber daya lainnya. Kegiatan perusahaan nantinya akan berpusat pada server tersebut. Semua data perusahaan dimasukkan atau diinput, kemudian tersimpan di server cloud jaringan internet pada komputer yang kamu gunakan. Selanjutnya ada fungsi dari cloud computing. Yang pertama ada mempermudah pengelolaan data, kedua bisa menghemat biaya infrastruktur, ketiga bisa mempercepat pekerjaan, dan keempat bisa melakukan kolaborasi dengan mudah. Jadi cloud computing memungkinkan Anda untuk mengakses dan menggunakan sumber daya komputasi melalui internet sehingga lebih efisien, fleksibel, dan hemat biaya. Selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulan, komputasi awan hadir untuk membantu pengolahan dan pengelolaan data suatu perusahaan, lembaga maupun organisasi dengan infrastruktur jaringan internet yang menjadi server utama, bisa membantu menghemat pengeluaran biaya untuk pembangunan infrastruktur. Sampai sini ada yang bertanya? Abi. Baik, perkenalkan nama saya Nafisa Nur Fauzia dari kelompok 6. Izin bertanya kepada kelompok 2, jelaskan lebih mendalam tentang pusat server. Baik, saya akan jawab. Pusat server adalah salah satu server yang terpasang di perusahaan yang selain menjalankan fungsi server umum, juga menjalankan fungsi penyimpanan data, laporan, serta fungsi penyimpanan dan pengeditan pengaturan. Baik, terima kasih. Ada lagi? Perkenalkan, saya Kirana dari kelompok 4. Izin bertanya, mengapa keamanan data menjadi isu penting dalam komputasi berbasis online? Baik, saya izin menjawab. Jadi, keamanan data penting dalam komputasi online untuk melindungi informasi sensitif dari ancaman, mencegah kerugian finansial dan reputasi, serta mematuhi peraturan hukum. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Syahira dari kelompok 5. Izin bertanya, apa
Manfaat utama komputasi berbasis online adalah untuk efisiensi biaya, fleksibilitas, dan skalabilitas yang tinggi. Perkenalkan, nama saya Garis Agustin, saya dari kelompok 4. Izin bertanya kepada kelompok 2. Apa perbedaan antara penyimpanan data secara offline dan penyimpanan data berbasis kulit? Baik, di sini saya izin menjawab pertanyaan dari Gladys. Perbedaan antara yang berbasis offline dan berbasis online ataupun itu dari penyimpanannya. Kalau offline itu kan menyimpan data itu di perangkat fisik seperti hard disk atau flash disk yang aksesnya terbatas pada perangkat itu. Jadi tempat penyimpanannya tuh kelihatan secara fisik gitu, ayah bentuknya. Tapi sedangkan penyimpanan cloud itu menyimpan data di server pihak ketiga dan bisa diakses dari mana saja melalui internet, juga menawarkan fleksibilitas dan stabilitas yang lebih besar. Perkenalkan, nama saya Nisa Rumayanti dari kelompok 3. Faktor apa saja yang harus dipertimbangkan kantor dalam memilih model penerapan teknologi? Izin menjawab, faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan yaitu keamanan dan privasi data, skalabilitas dan fleksibilitas, efektivitas biaya, dan kepatuhan regulasi, tingkat kontrol, kesediaan dan kendala, dukungan teknis, dan layanan pelanggan.